Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Saudara-saudaraku, para ustaz, para kiai, juga para anggota DMI dan MUI dan juga para ketua DKM sekecamatan Cilegon yang insya Allah semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi kembali di via udara, via WA, via YouTube. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan buat kita semuanya. Keberkahan panjang umur dan juga kita mendapatkan keberkahan ilmu. Baik, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini mungkin saya tidak akan memberikan kultum sebagaimana biasanya. Ya, barangkali takut bosan. Saya akan bacakan sajalah 25 kata-kata mutiara, atau kalau di pondok disebut dengan mahfuzot, ya, hafalan-hafalan, buah pena, atau kata-kata bijak, apalah yang namanya. Yang jelas mudah-mudahan kata-kata ini juga memberikan motivasi dan bermanfaat buat kita semuanya. Mari kita simak. Yang pertama, khairul ashab mayyadulluka alal khair. Sebaik-baik kawan itu adalah yang menunjukkanmu pada kebaikan. Kalau kawan tidak menunjukkan kepada kebaikan, bahkan menjerumuskan kepada kejahatan, itu namanya bukan kawan. Ya, apalagi kawan yang baik itu menunjukkan kepada kebaikan dan mengajak kepada urusan ibadah, urusan akhirat. Itu luar biasa sekali. Namanya kawan dunia akhirat. Mengingatkan kita kepada sholat, kepada taklim, dan lain-lain. Yang kedua, as-sabru yu'inu ala kulli amal. Kesabaran itu membantu atas setiap pekerjaan. Ya kan? Wasta'inu bisabri was salat. Minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Ya, insya Allah sabar itu pahalanya luar biasa. Dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabirun. Ya, sesungguhnya ya, orang-orang yang sabar itu pahalanya unlimited. Ya. Lahum ajruhum bi ghairi hisab. Bisa beritana lumatulit. Dengan sabar kita akan memperoleh apa yang kita harapkan. Innal hayata maliyatun bil mutahadiyat faqabilu habis sabri. Sesungguhnya hidup ini adalah penuh dengan cobaan dan rintangan, maka hadapilah tantangan dan rintangan tersebut dengan penuh kesabaran. Oke. Kata-kata bijak yang ketiga adalah jalis ahla sidiki wal wafa. Bergaullah, duduklah dengan orang-orang yang jujur dan orang-orang yang menepati janji. Jangan sampai kita bergaul dengan orang yang suka ingkar janji, yang suka munafik, naudzubillah. Ya. Itulah teman kita sesungguhnya, orang yang benar, yang sering mengingatkan tadi. Kemudian kata-kata yang keempat, al-waktu asmanu minaz zahab. Waktu itu lebih berharga daripada emas. Ya kan? Bahkan dikatakan al-waktu kasaib. Waktu itu laksana pedang. Ya, apabila kita tidak mampu untuk menggunakan, maka kita akan terbunuh oleh pedang tersebut. Maka kita tidak bisa menggunakan waktu, ya maka kita akan terbunuh oleh waktu itu tersebut. Ya, laksana pedang, saking tajamnya. Karena waktu yang telah berlalu tidak akan pernah kembali. Kemudian yang kelima, kata-kata mutiara yang kelima adalah mansaro ala darbi wasola. Siapa yang berjalan pada relnya, artinya pada jalurnya, maka dia akan sampailah dia. Ya, kita mengerjakan sesuatu, fokus apa yang kita kerjakan,
dengan ilmunya, dengan kemampuan kita yang kita miliki, insya Allah akan sampai, dengan catatan kita tahu ilmunya dan tahu jalurnya gitu kan. Jangan sampai ya ada cerita menebang pohon yang gede nggak ada tujuan, nggak ada apa-apa. Akhirnya cuma dapat ya, selilit. Bahasa kita diselilit ya. Apa itu? Kemudian yang keenam, aslih nafsaka yasluh lakan nas, perbaiki dirimu, maka insya Allah semua manusia akan berbuat baik kepadamu. Kalau kita berbuat baik, memulai dari diri kita, insya Allah orang lain juga akan bersikap baik kepada kita. Dan Allah akan tunjukkan kepada kita orang-orang yang baik, teman yang baik. Ya. Yang ketujuh, kata Mutiara adalah ungdur makol walatangdur mangkol. Nah, sering kita dengar kan? Ya, lihat apa yang dibicarakan. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan lihat orangnya. Ada pepatah bilang walaupun keluarnya dari dubur ayam, kalau memang itu telur ambil, ya kan? Tapi kalaupun keluarnya dari anak bangsawan, kalau menjijikan, ya kuning kabur. Jangan sampai mentang-mentang dari anak bangsawan nggak apa-apa lah kuning-kuning dikit, padahal menjijikan ya, jangan dilihat, ya jangan diambil maksudnya. Ungdur makol walatangdur mangkol. Ya, lihat apa yang dibicarakan, kalau memang baik, walaupun dari anak kecil, ya, yang kira-kira tidak pantas untuk kita pandang, kalau memang baik ya ambil, nggak ada salahnya. Ya kan? Walaupun dari tempat sampah, kalau memang itu emas mutiara ya ambil dong, ya kan? Tapi kalau datangnya juga dari tempat yang terhormat, kalau menjijikan nggak usah. Yang kedelapan, jarib walahid takun arifan. Coba deh perhatikan, betul-betul perhatikan, simak dengan seksama, takun arifan, kau akan menjadi tahu, kau akan menjadi arif. Jadi simaklah baik-baik apa yang Ustadz terangkan, apa yang guru sampaikan, niscaya kau akan mengerti. Yang memperhatikan saja terkadang nggak mengerti, apalagi yang tidak memperhatikan. Oke, siap. Yang kesembilan, khairun nas ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang terbaik akhlaknya, budi pekertinya, dan dia bermanfaat bagi manusianya. Jadi akhlaknya baik juga bermanfaat buat manusia. Manfaat buat manusia tapi akhlaknya kurang bagus, juga tidak klop. Yang ke-10, fakir qabla an ta'zim, berpikirlah sebelum bertindak. Kenapa berpikir sebelum bertindak? Ya, supaya kita mempersiapkan diri dan tahu tujuan apa yang harus kita lakukan. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Jadi berpikir sebelum bertindak. Jangan bertindak dulu baru berpikir. Nah, yang ke-11, man kasura ihsanuhu kasura ikhwanuhu. Siapa yang banyak kebaikannya, maka banyak pula sahabatnya. Kalau kita sering berbuat baik kepada orang lain juga akan menilai kepada kita dan ingin berteman kepada kita, minta solusi, minta pendapat, dan lain sebagainya. Ya. Yang ke-12, khairu malika manafa'aka, sebaik-baik yang kamu miliki, hartamu adalah yang memberikan manfaat buat orang lain. Jangan sampai harta yang banyak tidak bikin manfaat, akan membuat midorot. Jadi sebaik-baik yang kita miliki adalah sesuatu yang bermanfaat bagimu dan orang lain. Ya. Kemudian yang ke-13, an-nadhafatu minal iman. Wah, ini sudah tidak asing lagi ya. Ini bukan hadis, bukan apa, tapi kaul para ulama atau buah penah lah. Kalau hadis itu ada at-tahuru syatrul iman. Ya, kesucian itu sebagian daripada iman. Kalau ini adalah an-nadhafatu minal iman. Kebersihan adalah bagian daripada iman. Maka kita senantiasa berbersih. Ya kan? Karena bagian daripada iman. Yang keempat, nah ini mahfudot yang dulu sering kita hafal ya. Nah, di pondok.
Syairnya ini syair sebenarnya. Laisal jamalu bi aswabin tuzainuna innal jamala jamalul ilmi wal adabi. Kudu bagus kelawan sebab pakaian lan tampangi aran bagus dua ilmu lan tata kramani. Artinya bukannya keindahan itu dengan pakaian yang bagus, mewah, mahal, dengan pakaian yang serba lezat, serba yang pakaian yang menghiasi kita. Akan tetapi keindahan itu sesungguhnya adalah keindahan ilmu dan mempunyai akhlak. Mempunyai ilmu dan mempunyai akhlak. Itulah sesungguhnya. Ya, karena Rasul diciptakan, Rasul diutus itu 20 kurang lebih 23 tahun ya untuk menyempurnakan akhlakul karimah. 15 ini al-hayatu hiyal jihad. Hidup ini adalah perjuangan. Hidup adalah suatu perjuangan. Karena Allah menciptakan itu laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah menciptakan, sungguh kami ciptakan manusia itu dalam keadaan susah payah. Jadi mau tidak mau kita harus berjuang. Ya kan? Mau tidak mau kita harus berkorban karena kita diciptakan harus dalam keadaan susah payah, nggak ada pilihan. Ya, hidup adalah perjuangan, perjuangan adalah pengorbanan. Berani kita hidup, berani berjuang. Berani kita berjuang, rela berkorban. Takut berkorban, nggak usah berjuang. Kalau tidak berjuang, lah berhenti hidup, mati saja mampus, udah. Ya, artinya apa? Berjuang demi keluarga kita, demi diri kita, demi dunia kita. Yang terpenting adalah berjuang demi akhirat kita yang terbaik. Itu yang terpenting maksudnya ya. Berjuang demi masa depan kita dengan sungguh-sungguh, baik masa depan di dunia, lebih-lebih masa depan di akhirat. Yang bisa baca bahasa Inggrisnya dibaca, nggak apa-apa bawahnya ya. Yang ke-16, salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia ada pada penjaga pembicaraannya. Artinya kalau dia sering menjaga lisannya, maka insya Allah dia akan selamat. Ya, selamat dari tipu daya, selamat dari permusuhan. Sekarang bukan lisan lagi, tapi jempol. Apa yang kita share dari jempol kita itu hati-hati. Ya, jangan sampai asal share, asal upload aja. Sementara itu belum tahu kepastiannya. Bahkan ya bisa saja gara-gara jempol kita bisa berurusan dengan hukum dan lain-lain. Makanya kalau ada satu berita kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, apabila inja'akum fasikum binabain fatabayyanu. Apabila datang berita dari seorang fasik, maka kita klarifikasi kebenarannya. Tabayun. Ya kan? Supaya selamat. Kemudian yang ke-17, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa pengamalan, ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan pohon tak berbuah. Kita nanam pohon percuma lah, nggak ada buahnya, nggak ada hasilnya. Ya, banyak orang yang pintar tapi kadang-kadang nggak diamalkan. Ya, diamalkan ilmu yang bermanfaat. Dan itu kata di dalam Al-Qur'an itu satu hikmah yang terbesar. Wa may yu'til hikmata yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadzakkaru illa ulul albab. Kalau tidak salah ya, mudah-mudahan kita nanti lihat lagi ayatnya ya. Di situ hikmah dalam tafsir Jalalain itu kalau tidak salah al ilmu nafi yu'adu bil al ilmu nafi yu'adu bil amal. Ya, jadi ilmu yang bermanfaat itu yang mendatangkan kepada amal, tingkah laku kita. Kita tahu tentang sabar ya kita amalkan. Kita tahu tentang syukur kita amalkan. Itulah sesungguhnya hikmah terbesar. Tuh. Jadi ilmu yang diamalkan itu adalah hikmah. Ya. Yang 18 manjada wajada. Ini juga tidak asing lagi. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Kalau dalam Al-Qur'an walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, orang-orang yang bermujahadah ke jalanku pasti aku akan tunjukkan, niscaya aku akan tunjukkan kata Allah ya, jalan lurus, artinya jalanku.
La yastawil qaiduna ghairu ulil dharar wal mujahiduna fi sabilillah. Tidak sama nasibnya orang yang duduk saja dia menunggu keajaiban yang turun dari langit dengan menghitung jikalau andai kata umpama misalnya ya jadi orang, saya jadi dokter seperti Pak Agus. Ya, saya ingin menjadi kiai, orang-orang yang sukses pengusaha, tapi dia tidak sungguh-sungguh, tidak berusaha, duduk saja, diam saja di rumah. Beda hasilnya dengan orang yang mujahadah. Orang yang memperjuangkan dirinya, mencari ridho Allah, karunia Allah, rahmat Allah, itu sama nasibnya lah. Ya tidak sama nasibnya. Ya. Orang yang duduk saja dengan orang yang sungguh-sungguh bertakwa, berjihad ke jalan Allah. Yang ke-19, al-ilmu bila amal. Oh, ini tadi udah nih. Ya. Yang ke-20, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara, sebaik-baik urusan adalah ya pertengahan. Ini disebut dengan moderasi, moderasi dalam beragama. Ya, sekarang sudah ini nih. Termasuk kita menyikapi COVID. Ya, kita ambil jalan tengah lah. Kita percaya takdir, tapi juga tidak menyampingkan ikhtiar. Kita tak yakin bahwa baik dan benar itu datang dari Allah. Kita percaya pada rukun iman ya. Karena amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi taala. Baik buruk datang itu datang dari Allah, ya. Kita harus percaya, yakin. Tapi kita juga tetap berusaha, ikhtiar, tawakal selebihnya. Kita serah diri berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya jangan sampai terhindar dari segala penyakit. Kita ambil tengah lah. Ya. Justru yang tengah-tengah itulah yang ya yang terbaik, yang enjoy, yang enak, yang apa lagi ya khairul umur awsatuha. Masuk kita ya jadikan umat kita umatan wasat, umat pertengahan. Kita jangan boros, jangan juga pelit, ambil tengah-tengah. Dalam Al-Qur'an juga begitu. Yang ke-21, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu semenjak dari buayan, semenjak dari lahir sampai liang lahat sampai mati. Ya, jangan sampai ya minal mahdi ila rabi atau ila laki. Jangan. Ya. Ketika kita sudah punya istri, sudah punya suami, udah sampai tua kewajiban. Saya ingat orang tua saya berkata, ya sebelum meninggal itu beliau masih tetap mengaji. Walaupun sudah tua, padahal telinganya sudah tidak mendengar lagi. Ketika ditanya, kenapa ya Pak Kiai masih suka juga mengaji, padahal sebenarnya kalau bukan karena kewajiban, ya saya mengaji tuh istilahnya cuma ingin mendapatkan keberkahan aja dan perintah dari Allah dan Rasulnya. Kalau untuk mendapatkan ilmu ya karena saya nggak dengar gitu, cuma mendapatkan keberkahan aja, minta keberkahan, duduk bersama orang-orang alim, duduk bersama orang-orang para ulama, para ustadz, minta keberkahan dari itu semua, mudah-mudahan umurnya juga berkah ya. Jadi kalau kita udah tua juga wajib untuk mencari ilmu untuk ngaji. Yang ke-22, man adu balisanuhu kasura ikhwanuhu, barang siapa yang manis tutur katanya, maka dia juga akan banyak sahabatnya. Tapi kalau kata-katanya asal saja, asal nyeplos, aspun, asal bunyi, ya orang juga mau berteman sama kita mikir-mikir, Pak. Tuh, ya. Yang ke-23, kulil haq walau kana murran. Oh, ini. Ya, para mubalik, para penyampai kebenaran, ya, katakan yang hak walaupun pahit. Pahit buat diri kita, pahit buat keluarga kita, bahkan pahit buat di sekitar kita. Kalau memang itu satu kebenaran, ya, harus kita katakan. Tapi butuh strategi. Karena hakun bila nizamin yaglibul batil binadzuramin. Kebenaran yang tanpa strategi, ya maka dia akan terkalahkan oleh kebatilan yang menggunakan strategi. Jadi ketika kita berkata, ya bikin strategi. Kira-kira seperti apa supaya orang jangan tersinggung tapi bisa mengikuti kata-kata yang hak, ya kata-kata yang benar yang diucapkan dari mulut kita, ya, dan hak itu datang dari Allah tapi kita sampaikan melalui mulut kita.
Oke, yang ke-25 terakhir. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ini saya tutup dengan hadis riwayat Muslim. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengamalkannya. Kita baca Fatihah, hafal Fatihah, kita ajarkan kepada orang yang tidak hafal, yang tidak bisa baca Fatihah. Oh, itu luar biasa. Padahal mah cuma Fatihah. Apalagi bisa tafsir, apalagi bisa nazarah, kemudian bisa tahu isi kandungan Al-Qur'annya, ya. Jadi dikupas dari berbagai macam sudut ilmu. Makanya itu kita ajarkan. Ya. Kita ajaran alif batasa itu lebih baik, ya, daripada kita ngajarin macam-macam ilmu, ya, tapi nggak ada manfaatnya. Jadi belajar Quran kemudian kita ajarin lagi. Bisa Fatihah kita ajarin lagi, ya. Bisa tafsir Fatihah kita ajarin lagi, ya, dan seterusnya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya pribadi khususnya. Bukan kultum, bukan apa, ini mengebanyol aja lah. Ya, mudah-mudahan ya juga kita mendapatkan hidayah semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi wa iyya bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.